Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah seorang nabi yang mulia, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya Lut alaihissalam adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Lut namanya Lut bin Haran bin Azar. Azar ayahnya Ibrahim, sementara Azar punya anak Haran dan Ibrahim. Ya, sudah kita jelaskan Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika beliau keluar dari Babil, maka yang ikut beliau bertemu dengan Lut alaihissalam didakwai, akhirnya Lut masuk Islam. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut satu zaman, ya, satu zaman. Adapun lokasi daerah dakwah Nabi Lut, Nabi Lut alaihissalam maka di Yordania, ya, Urdun, ya. Ada yang mengatakan adalah di Al-Bahrul Al-Mayyit Al-An, Laut Mati. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan di Laut Mati. Kalau kita lihat di peta, ya, misalnya ini di Madinah, ya. Kemudian di sini Tabuk, ya. Ya, kira-kira dia di sini, ya. Yordan, ya. Kira-kira 1000 kiloan ke Yordania. Ya. Sementara Suriah sebelah sana, ya. Dan yang lainnya. Dekat Palestina juga, ya. Ada yang mengatakan jarak antara rumah Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim tidak begitu jauh, ya. Tidak begitu jauh. Taib. Kita akan bahas tentang bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam, ya. Tentunya kita tahu Nabi Lut alaihissalam diutus pada suatu kaum yang melakukan perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu praktek homoseksual, ya. Oleh karenanya Nabi Lut berkata, innakum walutan idh qala liqaumi atatuna fahishatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan suatu perbuatan keji yang tidak pernah melakukannya orang sebelum kalian dari seluruh alam semesta ini. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kalian mendatangi para lelaki sementara para wanita tidak kalian datangi. Itu kalian melakukan praktik homoseksual, ya. Dan subhanallah, sekarang ternyata praktik homoseksual sangat banyak. Sampai sekian banyak negara, belasan negara-negara kafir yang mereka menyatakan dengan resmi pelegalan pernikahan sejenis, ya. Ada sekitar 17 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis, di antaranya misalnya Belanda sejak tahun 1996, kemudian Belgia tahun 2003, kemudian di antaranya Spanyol, ya, Kanada, Afrika Selatan, dan yang lain-lain, ya. Ini adalah suatu perkara yang menyedihkan, bagaimana suatu kelainan, bagaimana suatu perkara yang menjijikkan kemudian dilegalkan, suatu yang tidak sesuai dengan fitrah, bagaimana laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Tapi demikianlah terjadi terutama di negara-negara kafir. Oleh karenanya menurut penelitian saya baca tadi ada tulisan diajukan ke pemerintahan dalam rangka untuk menghalangi pelegalan LGBT di tanah air kita, maka salah seorang dari anggota, ya, anggota DPR kemudian mengajukan suatu tulisan tentang LGBT, ya. Saya tuliskan linknya juga. Jadi dia menyebutkan bahwasanya LGBT ini sudah tersebar di dunia, sampai ada sumber yang mengatakan kurang lebih 155 juta orang lelaki dan wanita terlibat dalam praktek homoseksual. 155 juta orang, ya. Meskipun
tidak jelas sampai sekarang jumlahnya berapa, tapi mereka mengatakan sekitar 155 juta. Ya, 155 juta itu ya banyak banget ya. Banyak banget ya. Kalau Singapura saja penduduknya sekitar 5 juta, ya, bisa bikin 30 negara. 30 negara seperti Singapura isinya LGBT semuanya ya. Dan itu tersebar sampai di Indonesia. Di Indonesia juga banyak LGBT ya. Sampai di daerah-daerah luar negeri terdapat ya kampung gay misalnya, bar gay khusus ya. Mereka memiliki tempat-tempat tinggal yang khusus untuk orang-orang gay ya. Ya bahkan yang aneh ada hari raya orang gay ya, dan itu dilakukan di Amsterdam di Belanda. Setiap tahun di musim panas sekitar bulan Agustus mereka mengadakan parade gay ya, parade gay yaitu gay parade, gay pride atau parade gay yang di mana orang-orang gay semua berkumpul dari berbagai mancanegara berkumpul di Amsterdam, kemudian mereka mengadakan acara ya berpesta ya, seakan-akan hari raya mereka, dan itu dia lakukan setiap tahun. Bayangkan hari raya gay dilaksanakan di Belanda dan ini mengundang para wisata, masyarakat nonton dengan rame, meriah. Subhanallah, perkara yang menyijikkan, perkara yang kelainan dijadikan hari raya, ditonton oleh orang banyak ya, mendatangkan devisa negara dan yang lainnya ya. Dijadikan sebagai bahan wisata. Ya, makanya kita bersyukur di atas Islam yang tidak melegalkan hal ini. Di Indonesia, ya jumlah gay juga lumayan banyak yang diperkirakan oleh, saya baca di internet ya, dari Menteri Kesehatan diperkirakan sekitar 1 juta orang di Indonesia yang terkena LGBT ya, dan di sebagian kota sampai komunitasnya cukup banyak ya, dan banyak di antara mereka yang kena penyakit HIV ya, penyakit HIV gara-gara praktik gay tersebut atau homoseksual tersebut. Dan ini pertama kali terjadi di kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka yang pertama kali melakukan praktek homoseksual. Makanya Nabi Lut berkata, ya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Belum ada orang yang pernah melakukan praktek gay sebagaimana yang kalian lakukan. Kalau praktek gay tersebut atau homoseksual atau LGBT dan semisalnya itu dilakukan oleh orang kafir, maka wajar karena orang kafir mereka berpaling dari peringatan Allah. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit ya. Di dunia mereka tidak akan bahagia. Orang ini mereka terjerumus dalam zina, kemudian mereka tidak puas dengan perzinahan tersebut ya, akhirnya mereka melakukan hubungan seksual yang abnormal ya, dengan homoseksual atau dengan hewan, dengan hal yang mereka berfantasi untuk mencari kebahagiaan dan mereka tidak akan mendapat kebahagiaan. Mereka tidak akan memperoleh kepuasan ya. Dengan cara-cara yang mengerikan, dengan cara-cara yang di luar nalar, tapi mereka lakukan dalam rangka apa? Karena ada sifat syaitan yang ada dalam diri mereka. Mereka ingin mencari kepuasan, mereka tidak akan mendapatkan dan tidak bakalan mendapatkannya karena mereka berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara menyedihkan jika ternyata praktik tersebut juga dilakukan oleh orang-orang Islam seperti di tanah air kita di Indonesia. Yang lebih menyedihkan lagi ada salah seorang profesor bidang agama ya. Profesor ya, pengajar di Universitas Islam yang ada di Indonesia, Universitas Negeri Islam, yang kemudian mengatakan bahwasanya praktik homoseksual adalah perkara yang halal, yang wajar, tidak ada hal yang mengharamkannya. Ini adalah given from God, ya, adalah pemberian dari Tuhan, ya, seakan-akan anugerah. Subhanallah, bagaimana kelainan dibilang anugerah, ya, ini enggak benar ya. Jadi yang mengatakan seandainya orang kafir ya wajar, ini yang mengatakan orang muslim, ya, bahkan wanita muslimah, bahkan profesor dalam bidang agama, ya. Ya tentunya tidak ada yang ridha. Kemudian ada seorang wanita suaminya selingkuh. Selingkuh dengan apa? Selingkuh dengan suaminya orang lain. Seorang wanita laporkan kepada pemerintah, suami saya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Bukan sama istri orang lain, sama suami orang lain. Perkara menjadi mungkin anaknya minta izin, mama, anak laki-lakinya minta izin, mama saya mau jalan-jalan, mau pacaran sama siapa? Ternyata pacarnya laki-laki juga. Ya gimana? Perkara yang di luar nalar, tapi ya bahkan sekarang dianggap sebagai satu yang ngetren. Dan ini perkara yang menyedihkan. Saya ketemu dengan sebagian orang di sebagian instansi. Mereka cerita, Ustaz, kawan kita
Sebagian ini punya istri, punya anak. Tetapi karena pergaulan yang salah, akhirnya menganggap namanya punya pacar laki-laki adalah suatu trendy dalam kehidupan. Ya, sehingga dia punya istri, dia punya anak, tapi dia punya pacar juga laki-laki. Ini terjerumus dalam biseksual dan yang lainnya. Tak hanya terjadi transgender dan yang lainnya, merubah kelamin, dan itu penyakit-penyakit yang mengerikan dan mereka sendiri hidup dalam penderitaan orang-orang seperti itu. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati ya. Ini penyakit yang menjijikkan yang Allah abadikan dalam Al-Quran agar memberi peringatan kepada kita. Tidak diduga ternyata di zaman sekarang suatu hal yang sangat tersebar di negara kafir, perkara yang sangat biasa. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki suatu perkara yang biasa ya, bahkan dilegalkan oleh negara-negara kafir. Jangan sampai penyakit menular tersebut kemudian ya mewabah di tanah air kita ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Nabi Lut alaihissalam ketika diutus di daerah Yordan, Nabi Lut diutus pada suatu tempat yang Allah sebut dengan Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat ya, jamak dari Al-Mu'tafik, Al-Mu'tafikah. Ya, dalam ayat Allah mengatakan wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya dalam surat An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Dalam surat At-Taubah Allah sebutkan wal mu'tafikat, di dalam surat Al-Haqqah juga Allah sebutkan wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bil khati'ah. Nah, apa makna al-mu'tafikat? Al-mu'tafikat maknanya adalah al-munqalibah, yaitu yang terbalik, yang dibalik, dijungkir balik. Dijungkir balikan. Kenapa disebut dengan negeri yang dijungkir balikan? Karena ketika Allah mengazab mereka, Allah mengangkat ke atas, ya, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Jadi diangkat kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibalikkan dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah menyebut wal mu'tafikat dalam riwayat, dalam ayat yang lain wal mu'tafikah, satu negeri, dalam ayat yang lain, dalam dua ayat wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dijungkir balikan. Kata para ulama bahwasanya daerah yang Nabi Lut diutus kepadanya ada 5 negeri atau 5 kota. Ada yang mengatakan 7 kota, ada yang mengatakan 5 kota, yang mengatakan 4 kota. Ya, jadi ada 4 kota didakwahi oleh Nabi Lut dan semua sifatnya sama-sama praktisi homoseksual. Di antara kota-kota tersebut ada yang namanya kota Sodom. Jadi kota Sodom adalah salah satu dari nama kota-kota yang di situ penuh dengan praktisi homoseksual. Ya. Jadi satu orang ini menunjukkan bahwa praktik homoseksual itu menular. Ya. Tadinya tentunya tidak semuanya, setan datang menggoda salah satu, akhirnya melakukan praktek homoseksual, kemudian menular sampai mewabah kepada 5 kota tersebut. Maka Allah mengirim Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Jadi daerah yang dikirim di Allah utus Nabi Lut tidak sama dengan daerah yang Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia punya areal tersendiri, wilayah tersendiri untuk didakwahi oleh Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya areal yang Nabi Lut diutus oleh Allah kepada daerah tersebut namanya wal mu'tafikat, dan sekarang kata para ulama, sebenarnya mengatakan itulah areal disebut al-bahrul mayyit, laut mati ya. Dibalikkan akhirnya berubah menjadi laut mati ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala ya mensifati ya mereka dengan akhlak yang sangat buruk ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29 kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut berkata kepada mereka, "A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Ya. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Allah sebutkan 3 akhlaknya kaum Nabi Lut ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum la ta'tuna rijal." Pertama, ta'tuna rijal. Kalian mendatangi para lelaki. Yang kedua, wa taqta'una sabil. Taqta'una kalian merampok. Kemudian yang ketiga, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ini surat Al-Ankabut ayat 29 ya. Surat 29 ayat 29. Taib, inilah tiga sifat mereka. Yang pertama ta'tunar rijal, yaitu mendatangi lelaki, homoseksual. Yang kedua taqta'una sabil, memotong jalan. Yang ketiga kata Allah, melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan mereka. Adapun mendatangi lelaki, maka inilah homoseksual ya, homoseksual. Homoseks. Memotong jalan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, ada yang mengatakan yaitu merampok, menyamun. Menjadi para penyamun, ada orang datang mereka rampok ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka melempari para wanita. Mereka ada wanita mereka lempari dengan kerikil, ya mereka ganggu, mereka motong jalan. Ada yang mengatakan taqta'una sabil, yaitu mereka karena bergaul dengan laki-laki akhirnya mereka memotong keturunan mereka. Bukannya mereka mandul tidak punya anak, tapi mereka bergaul dengan lelaki. Menggaul lelaki. Adapun wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan kalian, yaitu ada khilaf juga di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat, namun mengkerucut pada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu mereka melempari. Jadi setiap orang bawa sahan, yaitu bawa piring, kasih kerikil. Kemudian ada laki-laki yang lewat, mereka lempar. Siapa yang pertama kali melempari lelaki asing yang lewat kena, maka diambil untuk digauli oleh mereka. Jadi berlomba melempari lelaki asing. Ini pendapat pertama. Jadi yang kena diambil kemudian digauli oleh yang kena lempar tersebut. Mereka saling berlomba siapa yang kena duluan. Yang kedua disebutkan oleh para tafsir, mereka saling tidak punya malu ya. Tidak punya malu. Saling kentut-kentutan ya. Ini kentut-kentutan. Jadi satu datang dut, saling mereka tidak punya malu, dan Allah bilang itu kemungkaran. Dan ini disebut oleh para ahli tafsir. Mereka saling kentut-kentutan, artinya orang malu kentut ya sembunyi atau gimana, saling balas-balasan. Dut, sana lagi balas dut, satu lagi balas dut. Mudah-mudahan kita enggak mengikuti akhlak seperti ini. Jadi bangga-banggaan, kentut-kentutan. Yang ketiga mengatakan mereka tidak punya malu, melakukan homoseks di tengah umum, homoseks di depan umum. Ini yang dikatakan oleh para ulama, Allah mensifati mereka dengan akhlak mereka ini dalam surat Al-Ankabut ya. Jadi ini semua perbuatan yang buruk. Homoseks, melempari, menyamun, merampok orang atau melempari para wanita atau kemungkaran yang mereka lakukan, ini adalah semuanya perkara yang keji. Oleh karenanya, gara-gara mereka melakukan semua perbuatan keji ini, di warna merah mana? Oleh karena perbuatan mereka ini semua, ya, akhlak mereka yang buruk ini,
Akhirnya Allah mensifati mereka dengan 7 ya, dengan 7 sifat ya. Allah sifati mereka atau vonis mereka dengan 7 sifat buruk yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah mengatakan mereka ya mufsidin, perusak. Dalam ayat yang lain antum qaumun tajhalun ya. Jahil, tajhalun. Tajhalun, bodoh ya. Kemudian Allah sifati lagi dengan qaumun adun, melampaui batas. Di antaranya Allah sebutkan mujrimun, yaitu pendosa. Mujrim ya, pendosa ya. Kemudian di antaranya Allah mengatakan kaum su'in. Kaum su'in yaitu kaum yang buruk. Allah juga sebutkan fasikin, kaum yang fasik. Ada mufsidin, tajhalun, adun, mujrimun, ya, kaum sau'in, kemudian fasikin, ya. Satunya lagi musrifun, ya, berlebihan. Musrifun, berlebihan dalam bermaksiat. Ini tujuh sifat ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum manapun, enggak ada. Ada namanya kaum Nabi Nuh, ada namanya kaum Nabi Hud, ada namanya kaum Nabi Saleh, ada namanya kaum Ibrahim, ada namanya kaum Nabi Muhammad SAW, ada namanya kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa. Tetapi tidak pernah Allah tempelkan kepada mereka 7 sifat seperti ini. Allah hanya kumpulkan 7 sifat buruk ini kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena mereka adalah kaum yang sangat-sangat buruk. Allah katakan mereka mufsidin, perusak. Allah mengatakan mereka musrifun, berlebihan. Jahil, adun, melampaui batas, mujrimun, kaum yang buruk, kaum yang fasik. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya mereka yang pantas untuk diberikan azab yang sangat pedih, yaitu diangkat kemudian dibalikkan. Taib. Tatkala mereka melakukan keburukan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Jadi antara dosa mereka yang spesifik yang tidak dimiliki oleh kaum yang sebelumnya ya adalah dosa homoseksual. Sampai-sampai Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Malik bin Abdul Walid, beliau berkata, "Laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara Lut, ma dhanantu anna dzakaran ya'lu dzakaran." Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang kabar kaum Nabi Lut, tentu saya tidak menyangka ada laki-laki mendatangi laki-laki. Perkara yang aneh. Yang hal itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang jijik, perbuatan yang abnormal, kelainan yang bahkan hewan pun tidak melakukannya. Ya. Ada yang mengatakan himar melakukannya, ada yang mengatakan babi melakukannya, tapi intinya hewan pun secara umum tidak melakukan hal tersebut. Ya, jangan-jangan hewan tersebut belajar juga dari kaum Nabi Lut melakukan hal demikian. Tapi intinya ini hal yang aneh. Ya. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki? Ya. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Laki-laki tertarik dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Ya. Akhirnya karena perbuatan mereka yang keji tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah, dengan penuh bijak. Ya, itulah Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat qaum Lutin al-mursalin." Sungguhnya kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Ya. Dalam ayat yang lain, "Kadzdzabat qaum Lutin bin nuzur." Sungguhnya kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan-peringatan kami. Kata Allah, "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Tatkala saudara mereka yaitu Nabi Lut alaihissalam sekampung dengan mereka kemudian mendakwahi mereka dengan berkata, "Ala tattaqun." Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? "Inni lakum rasulun amin." Sungguhnya aku utusan Allah yang terpercaya. "Fattaqullaha wa athi'un." Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Lut berkata, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta upah dari kalian. Aku ini dakwah tidak ada kepentingan duniawinya, enggak ada.
Ya, justru mendakwai kalian itu bahaya bagi Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan 5 kota semuanya begitu perangainya. Semuanya homoseksual, enggak ada satu pun yang tidak. Semuanya homoseksual, perempuannya lesbi semua. Lakinya semua homoseksual, perempuannya semua lesbi. Yang saya ingatkan bahwa ini penyakit menular. Tidak mungkin tiba-tiba 5 kota semuanya begitu. Tapi awalnya mungkin 1, 2, 3 menular sampai 5 kota seluruhnya praktisi homoseksual. Makanya bahaya kalau orang homo jangan didekat-dekati karena bisa terpengaruh. Apalagi zaman sekarang, zaman media, orang bisa timbul ketertarikan pada laki-laki dengan menonton, dengan melihat, dengan bergaul, dengan macam-macam dihiasi oleh syaitan. Dan Allah telah mengatakan syaitan bersumpah la uzayyinal lahum fil ard. Aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Sekarang kalau kita lihat tentang praktek-praktek seks yang tidak masuk akal dilakukan oleh orang. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Syaitan yang menghiasi. Bagaimana orang praktek seks sampai ada seorang yang akhirnya tidak bisa melakukan seksual kecuali dengan membunuh, kecuali dengan memperkosa, kemudian menyiksa. Dari mana? Karena dia belajar nonton film-film yang enggak benar, dia terpelajar masuk dalam hatinya, akhirnya membentuk kepribadian yang terjadi. Dan kemudian dia sebutkan sebelum dia meninggal, dia cerita bagaimana awal dia menjadi seorang yang rusak. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Maka ini 5 kampung semuanya praktisi homoseksual. Ya, Lut alaihissalam sendiri yang tidak. Lut alaihissalam sendiri tidak. Tidak, semuanya praktisi homoseksual. Maka Lut ketika berdakwah kepada mereka alaihissalam, beliau berkata, ya, wa ma as'alukum alaihi min ajar. Aku tidak minta upah dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Aku berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala ganjaranku. Ya, seorang dai yang ikhlas, yang tidak mengharap upah dari orang yang dia dakwahi, ya. Dia mengatakan di hadapan mereka terang-terangan, aku dakwahi kalian tidak ada kepentingan duniawi. Tidak ada upah, tidak ada penyanjungan, tidak ada penghormatan, tidak ingin diangkat sebagai penguasa, tidak diangkat jadi misalnya kepala bupati dan yang semisalnya, tidak ada. Justru menasihati mereka, ala tattaqun, tidak kalian berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian Nabi Lut berkata, atatuna dzukrana minal alamin. Apa kalian mendekati laki-laki? Kalian laki-laki mendatangi para lelaki juga. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sementara istri-istri kalian tinggalkan. Kalian tidak mendatangi istri-istri kalian mendatangi teman-teman kalian sesama lelaki. Yang Allah ciptakan istri-istri kalian untuk kalian tinggalkan, bahkan kalian mendatangi para lelaki. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Apa jawaban mereka? Mereka marah. Jadi namanya orang kalau sudah sedang bermaksiat, diusik, diganggu, ya marah. Dia lagi sedang berlezat-lezat, ya. Sedang berpesta pora di tempat melakukan homoseksual secara terang-terangan, ya. Ya, seks bebas di hadapan banyak orang, tahunya malu, tahu-tahu ada orang negur mereka, ya mereka terganggu. Sehingga mereka berkata, qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajin. Latakunanna minal mukhrajin. Kata mereka, sungguh kalau kau tidak berhenti wahai Lut melarang kami, kalau tidak berhenti terus melarang kami mendakwahi kami, sungguh benar-benar kau akan diusir dari kampung ini. Maka Nabi Lut berkata, qala inni li'amalikum minal qalin. Sungguhnya aku sangat benci dengan perbuatan kalian. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabbku, tolonglah aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Akhirnya Allah berfirman, "Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in." Kami tolong dia, selamatkan dia dan keluarganya seluruhnya dengan putri-putrinya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya yang ternyata bersekutu, ya, dengan orang-orang kampung di situ, ya. Nanti akan kita ceritakan. Thumma dammarnal akharin, kemudian kisahnya dihancurkan oleh Allah. Wa amtarna alaihi mataran. Kami turunkan hujan, bukan hujan air tapi hujan batu. Fasa'a matarul munzirin. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Lut sudah ingatkan mereka. Bahkan Nabi Lut telah ingatkan mereka tentang Allah akan menurunkan hukuman bagi mereka kalau mereka terus-menerus seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad anzarahum batashatana fatamaru bin nuzur." Sungguhnya Nabi Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami. Batashatana. Nabi Lut ingatkan kalian kalau terus begini Allah akan kirim azab kepada kalian. Fatamaru bin nuzur. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak mempedulikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dustakan. Ya, mereka tidak percaya. Bahkan mereka mengusir Nabi Lut. Kata Allah, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Tidak ada jawaban mereka atas dakwah Nabi Lut kecuali mereka berkata, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Sungguhnya mereka adalah suatu kaum yang sok suci." Subhanallah. Perhatikan mereka.
Waktu Nabi Lut melarang mereka melakukan praktek homoseksual, kata mereka, ente sok suci. Kita semua satu kampung, 5 kampung semuanya melakukan praktek homoseksual, ente tidak melakukan, ente sok suci. Subhanallah, dari perkataan mereka, Anda sok suci wahai Lut, jelas bahwasanya mereka tahu perbuatan mereka perbuatan najis, perbuatan buruk. Sehingga mereka mengatakan Lut sok suci. Dan mereka tahu bahwasanya apa yang disuruhkan oleh Lut itulah yang logis dan itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan fitrah. Ya, mereka tahu hal tersebut. Makanya mereka mengatakan Nabi Lut sok suci. Subhanallah. Bayangkan berhadapan dengan orang semuanya praktisi homoseksual ya. Dan ini sering orang seperti gitu. Kalau ada orang melakukan kebaikan, sok alim, sok suci ya. Sok ini, sok anu ya, kita hati-hati karena itu bisikan syaitan ya, bisikan syaitan. Mereka menganggap maksiat tersebut sudah hal yang biasa. Jadi mereka ingin mengusir Nabi Lut alaihissalam. Lebih daripada itu, mereka tantang Nabi Lut. Yasta'jilul azab, mana azab, segera datangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin." Tidak ada jawaban mereka kecuali mereka berkata kepada Lut, "Wahai Lut, kalau kau benar, turunkan azab kepada kami." Turunkan azab kepada kami. Maka Nabi Lut berdoa, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Rabbku, tolonglah aku atas kaum yang perusak tersebut. Ya, mereka mau menyakiti fisik Nabi Lut, mereka ingin usir, ya. Sehingga Nabi Lut perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengajak, mana azab yang kau janjikan? Mana? Turunkan kepada kami. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Saatnya mereka diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana Allah menurunkan azab? Allah turunkan melalui beberapa sekelompok malaikat. Ada yang mengatakan malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Allah alam besok, tidak ada dalil yang tegas. Tetapi malaikat-malaikat azab tersebut turun untuk menurunkan azab kepada mereka. Tetapi sebelum mereka menurunkan azab kepada Nabi Lut, mereka mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah tamu-tamu Ibrahim yang mulia? Apa maksudnya dhaifa dhaifi Ibrahim al-mukramin, tamu Ibrahim yang mulia? Dua pendapat, yaitu pertama, malaikat-malaikat tersebut adalah tamu-tamu yang mulia. Dari sananya karena malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Yang kedua, mukramin dimuliakan, maksudnya Ibrahim memuliakan mereka. Allah sebut bahwasanya tamu-tamu tersebut dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka mengetuk pintu Nabi Ibrahim, mereka mengatakan assalamualaikum. Qala salamun qaumun munkarun. Perhatikan di sini. Ibrahim berkata, selamat datang kepada kaum yang mungkar yang aku tidak kenal. Ibrahim bingung, ini mereka ini siapa? Tidak ada orang beri salam di kampungnya. Tahu-tahu datang. Ibrahim tidak kenal mereka. Tiba-tiba muncul. Mungkin tidak ada bekas-bekas safar. Tahu-tahu muncul, bilang assalamualaikum. Ibrahim ini siapa mereka ini? Salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam kepada kaum yang saya tidak kenal. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Dan malaikat benar-benar. Jadi malaikat ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Allah ciptakan dari cahaya. Tapi mereka memiliki sifat yang luar biasa. Di antaranya yatasyakkal, yaitu menjelma. Dan malaikat menjelma menjadi manusia dengan bentuk yang benar-benar persis seperti manusia. Sehingga kalau orang melihat manusia tersebut, mereka tidak menyangka itu malaikat. Dan sering malaikat menjelma jadi manusia. Contoh, malaikat Jibril berubah menjadi Dihya al-Kalbi. Orang semua lihat kira Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril pernah menjadi orang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian duduk depan Nabi bertanya, ya, akhbirni ya Muhammad anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepada tentang Islam. Orang semua tidak tahu ini siapa orang ini. Kok tiba-tiba muncul? Bukan tinggal di tempat kita, tiba-tiba muncul, tapi kok enggak ada tanda-tanda safar. Jadi benar-benar menjelma jadi manusia sampai tidak ada yang menduga kalau itu malaikat. Penjelmaannya sempurna. Ya, dan ini tidak ada yang bisa mengilmiahkan, tidak bisa. Gimana suatu makhluk yang terbuat dari cahaya tiba-tiba bisa berubah benar-benar seperti manusia sempurna sehingga tidak bisa dibedakan manusia dengan yang lainnya. Jadi kita beriman. Akhirnya Ibrahim pun tidak tahu kalau mereka malaikat. Tapi lihat bagaimana akhlak Ibrahim alaihissalam. Setelah mereka masuk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faraga ila ahlihi faja'a bi ajlin samin." Faraga. Faraga itu Ibrahim segera pergi diam-diam. Dia bilang silakan duduk sebentar, dia langsung pergi. Dia tidak bilang saya mau siapkan makanan dulu, khawatir tamu mungkin enggak enak. Ya sudah tunggu sebentar,
Dia pergi, diam-diam langsung dia pergi ila ahlihi kepada istrinya Sarah untuk siapkan makanan. Faja'a bi ijlin samin. Ternyata apa? Dia panggang sapi yang gemuk untuk dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain fama labitha an ja'a bi ijlin hanif. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan ijl, sapi yang dipanggang. Kata para ulama bahwasanya Ibrahim tidak memotong-motong kecil atau Ibrahim alaihissalam tidak memasak di kuah. Kenapa? Karena ini tamu mungkin lapar dari orang jauh, tidak tinggal di kampung beliau. Yang pasti datang orang jauh, namanya orang jauh pasti lapar, maka dia segera memasak makanan yang segera masak. Di antaranya dengan dipanggang cepat. Bi'ijlin samin, bi'ijlin hanif. Setelah itu Ibrahim pun datang menyiapkan makanan. Kemudian Ibrahim faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Makanan tersebut didekatkan kepada mereka. Kemudian Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Ternyata mereka tidak makan. Perhatikan di sini. Tolong dihapus. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki sifat akhlak yang sangat mulia, yaitu akhlak memuliakan tamu. Ya. Yang akhlak ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diwariskan oleh Quraisy sampai kepada Nabi SAW, sampai sebagian Arab sekarang juga demikian. Kalau sudah menjamu tamu, mereka benar-benar memuliakan. Ya. Bukan cuma di Arab Saudi, bahkan di Arab-Arab yang lain ya. Kalau saya dengar cerita-cerita bagaimana mereka sangat memuliakan apa? Tamu ya. Tidak lain itu adalah akhlak yang diturunkan, diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mulianya akhlak Ibrahim, yaitu mulianya Ibrahim dalam menjamu tamu. Pertama, perhatikan, tamunya tidak dikenal. Jadi Ibrahim alaihissalam tidak membedakan ini tamu dia sudah kenal atau tidak kenal. Artinya apa? Tamu ini tidak pernah berbuat baik kepada Ibrahim. Artinya apa? Ibrahim tidak pernah berhutang budi kepada mereka. Tidak pernah. Kita kalau ada tamu jauh datang kita muliakan. Ya, dia dulu waktu kita ke sana dia pun muliakan kita, maka sekarang kita balas budi, itu wajar. Ini tamu baru pertama kali ketemu, ya. Makanya para ulama mengatakan mau kita bermuamalah dengan orang, ya. Ada namanya al-muamalatu bil fadl, ada al-muamalatu bil adl. Muamalah dengan al-fadl, muamalatu bil adl. Muamalah bil adl itu orang baik kita baikin, ya. Ya, tapi al-muamalatu bil fadl yaitu kita melakukan kebaikan meskipun dia tidak baik kepada kita, meskipun dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, meskipun kita enggak punya hutang budi sama dia, tetap kita berbuat baik karena mengharap ridha Allah. Ini pertama menunjukkan bagaimana mulianya Ibrahim dalam menjamu tamu. Pertama, tamunya tidak dia kenal. Yang kedua, Ibrahim pergi diam-diam. Faraga ila ahlihi. Ya, kalau dia bilang sama tamunya sebentar, saya mau siapkan, mungkin tamunya merasa enggak enak, ya. Tapi dia pergi aja, pokoknya dalam waktu yang cukup dia sudah siapkan makanan, ya. Kemudian yang dihidangkan sapi panggang gemuk. Kenapa sapi panggang? Karena mudah. Kalau dipotong-potong dulu, dimasak terlalu lama, tamunya segera kelaparan. Maka dia panggang dan itu enak dan gemuk. Bayangkan, dia tidak ngambil sapi yang kurus, tapi dia ngambil sapi yang gemuk. Berarti dia benar-benar memuliakan sang tamu. Ya, bukan ceplok telur ya, bukan. Ya. Bukan goreng ikan asin, enggak. Ini sapi, kemudian yang satu ekor dia panggang untuk memuliakan apa? Tamunya. Apa yang diharapkan? Mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya mendekatkan makanan kepada tamu. Beda tatkala makanan tersebut dihadapkan di hadapan tamu, sehingga tamu tidak perlu berdiri, tinggal ngambil aja. Dengan mengatakan, "Ayo silakan ambil, silakan berdiri." Kurang enak ya. Boleh, itu juga memuliakan. Tapi beda kalau makanan tersebut dihadapkan di depannya. Luar biasa. Dan itu kebiasaan sampai sekarang orang Arab.
kalau menghidangkan makanan, ya, sampai sekarang saya kalau makan sama kawan-kawan Arab, misalnya saya pernah diundang kambing panggang. Jadi satu ekor kambing besar di depan saya, kemudian piringnya gede, isinya nasi, kambing satu ekor. Jadi mereka cara makan gimana? Mereka potong, kemudian mereka ambil daging, mereka lempar ke saya. Saya pertama lihat kebiasaan tersebut, ini kok kayak kesannya kita ini kayak rakus atau apa. Ternyata itu kebiasaan mereka. Akhirnya apa? Supaya kita enggak usah repot-repot ngambil, mereka yang potongin, mereka over. Sudah mulai habis, mereka potong lagi, mereka over lagi. Masya Allah. Ini Indonesia belum pernah ada seperti itu. Kalau mungkin gorengan lempar sing. Tapi kalau kambing potong-potong hidangkan, bukan kebiasaan kita. Tapi mereka sampai sekarang demikian. Jadi Ibrahim alaihissalam di antara bentuk pemuliaan kepada tamunya, makanya dihidangkan di depan mereka. Ya, tatkala sudah dihidangkan, ternyata mereka tidak makan. Itu yang buat Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya ketakutan. Qala ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak makan? Ternyata mereka adalah malaikat. Ya, bagaimana malaikat mau makan? Fa aujasa minhum khifah. Akhirnya Ibrahim pun takut. Dalam ayat yang lain, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Tatkala Ibrahim alaihissalam melihat bahwasanya tangan mereka tidak menyentuh makanan tersebut, dia takut. Ini siapa tamu ini? Datang dari jauh, tidak saya kenal, sudah dihidangkan makanan, kenapa tidak disentuh? Ini jangan-jangan ada apa-apa. Akhirnya malaikat melihat Nabi Ibrahim takut. Ini wajar, takut yang wajar. Takut tabii, ya bukan ini takut, boleh takut seperti ini, tidak ada masalah. Takut kepada tamu yang tidak jelas, kemudian tidak mau makan makanan, ini jangan-jangan ada apa. Akhirnya tatkala mereka melihat Ibrahim ketakutan, mereka mengatakan la takhaf, jangan kau takut wahai Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini malaikat dikirim kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi ternyata para malaikat tersebut mampir ke Nabi Ibrahim ada tujuan. Dua tujuan. Tujuan pertama mengabarkan mereka akan mengadab kaum Nabi Lut. Tujuan kedua, mereka ingin menyampaikan bahwasanya Sarah istrinya Ibrahim akan punya anak, yaitu Ishak. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka mereka pun beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya dia akan punya anak, seorang anak yang alim, seorang yang sangat alim, itu Ishak. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqat wajha wa qalat ajuzun aqim. Tiba-tiba istrinya Sarah yang sudah umur sekitar 90-an, sudah mandul, sudah tua, tahu-tahu dikabarkan bakalan punya anak, maka dia kaget, dia tampar-tampar pipinya. Saking gembiranya, ya. Qalat ajuzun aqim, bagaimana nenek tua mandul? Dua sebab tidak punya anak, tua dan mandul terkumpul pada Sarah. Bagaimana bisa punya anak, ya? Allah berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istrinya berdiri tertawa, Sarah tertawa, dia kasih tahu bahwasanya kau bakalan punya anak. Ya fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka kami beri kabar gembira kepada Sarah bahwasanya dia akan punya anak namanya Ishak, dan Ishak punya anak lagi namanya Yaqub. Subhanallah, Ishak, Yaqub semuanya nabi. Semuanya adalah nabi. Dalam ayat yang lain dia berkata, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Dia berkata, sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan punya anak? Saya sudah tua dan mandul, suamiku juga sudah tua, bagaimana bisa punya anak? Malaikat berkata, qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kau merasa takjub dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah diberi kabar gembira oleh para malaikat bahwasanya dia bakalan punya anak, Ibrahim sadar, tidak mungkin malaikat cuma datang untuk kasih tahu punya anak. Maka Ibrahim bertanya, ini cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Apa urusan kalian ke sini? Bukan cuma kasih anak, bukan cuma kasih kabar bakalan punya anak. Maka mereka baru mengatakan, inna ursilna ila qaumim mujrimin. Kita diutus oleh Allah untuk kaum para pendosa. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami akan turunkan azab, kami akan turunkan hujan batu dari langit. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yang batu tersebut sudah dikasih cap, kasih stempel untuk orang-orang para pelaku maksiat yang berlebihan. Musawwamatan, ada yang mengatakan ditandai, artinya batu tersebut yang akan menghujani kaum Lut sudah ditandai, bukan batu dunia, tapi batu khusus Allah datangkan dari tempat tersendiri, entah dari mana. Bukan batu yang biasa yang ada di dunia. Allah ciptakan batu baru yang khusus untuk menghabisi mereka. Ini pertama. Pendapat kedua mengatakan batu tersebut musawwamatan, diberi tanda. Artinya apa? Setiap batu sudah ditugaskan untuk
melempar satu orang dari mereka. Batu-batu ini untuk si fulan, batu-batu ini untuk si fulan. Jadi tidak ada yang bisa lolos. Setiap batu sudah ada tugasnya. Batu-batu ini untuk si fulan, batu ini untuk si fulan, semua kaum Nabi Lut habis. Kenapa dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada sebagian kaum Nabi Lut yang tidak sedang di situ, mereka sedang safar. Tapi meskipun mereka safar, tidak sedang berada di tempat, tetap batu-batu sudah ada dicatat namanya buat mereka-mereka itu dan mereka tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Taib. Ibrahim waktu dikabarkan alaihissalam bahwasanya kaum Nabi Lut akan ditimpa dengan azab, dia berjidal, berdiskusi sama malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut." Tatkala rasa takut dari Ibrahim hilang. Ya, tadi saya lupa ya, bahwasanya Sarah ketika dikabarkan bakalan punya anak, dia pukul-pukul pipinya saking gembira. Dan demikian wanita sulit untuk mengontrol diri. Ya, mungkin teriak, ya. Kemudian mukul-mukul wajah saking gembiranya. Lah Ibrahim tenang. Perempuan tidak bisa mengontrol dirinya. Gembira atau sedih sulit untuk mengontrol jiwanya. Baik, setelah Ibrahim hilang rasa takut, maka kata Allah yujadiluna, dan dia sudah mendapatkan kabar gembira bakalan punya anak namanya Ishak, kemudian Yakub, yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahim berdiskusi, berjidal, kalau bahasa jidal artinya berdialog, berdebat dengan para malaikat tentang kaum Nabi Lut. Apa jidal Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebenarnya mengatakan, maksudnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai para malaikat, apakah sudah saatnya kaum Nabi Lut diazab? Kenapa tidak ditunda dulu? Ada pendapat demikian. Ya, kasihlah mereka kesempatan untuk didakwahi kembali. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Ibrahim berjidal dengan mereka, ya, karena di sana ada Nabi Lut alaihissalam. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktu masuk adzan Isya, insyaallah kita lanjutkan kisah kaum Nabi Lut pada hari Rabu insyaallah, bagian kedua tentang bagaimana azab turun kepada mereka. Insyaallah dengan izin Allah kita bertemu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.